Baik, yang perkara pertama yang disuruh jauhi adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, kalau kita disuruh menghindar dari syirik, bukan cuma melakukan syirik, tapi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik, sebab-sebab terjerumus dalam syirik, menjerumus dalam syirik harus dijauhi. Maka berusaha seorang menghindar syirik besar maupun syirik kecil, dan saran-saran yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti Rasulullah SAW melarang untuk menghias kuburan, meninggikan kuburan, memberi lampu pada kuburan, nulis-nulis di kuburan, solat ke arah kuburan, solat di kuburan, ini semua dilarang. Karena akan menimbulkan pengkultusan terhadap penghuni kubur. Lama-lama setan datang kemudian memberi keyakinan penghuni kubur ini bisa beri manfaat dan bisa beri mudarat. Akhirnya terjadi orang-orang kalau ibadah di masjid sepertinya biasa-biasa saja, tapi kalau di kuburan wali sepertinya luar biasa. Kalau minta kepada Allah di masjid kayaknya kurang pas, tapi kalau minta kepada wali tersebut kayaknya langsung dikabulkan. Dan ini akhirnya terjerumus dalam kesyirikan ketika terbetik orang ini agung, penghuni kubur ini agung, bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, selesai. Ya. Hati-hati, semua yang menjerumuskan pada kesyirikan dijauhi. Ya. Rasulullah menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sampai ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah tegur, atajalillahi niddan, kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendakmu, padahal itu ditujukan pada Rasulullah. Qul Masya Allah wahdah, katakanlah atas kehendak Allah semata. Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Orang ini tidak berkeyakinan Rasulullah mengatur alam semesta, tidak, tapi dia dalam rangka mengagungkan Nabi. Tapi Nabi larang, karena itu sarana menuju apa? Kesyirikan. Ya. Rasulullah SAW tidak suka kalau dia datang ke orang berdiri menghormat. Rasulullah tidak suka. Ya. Khawatir pengkultusan berlebih-lebihan. Kata Rasulullah SAW, kata seorang sahabat, maka ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah SAW, wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi datang mereka tidak berdiri menghormati, ya, karena mereka tahu Nabi tidak suka dengan hal tersebut. Oleh karenanya jangan dekat-dekat nyerempet-nyerempet dengan apa? Kesyirikan. Tadi saya baru dengar ada seorang yang ceramah, kalau kamu gelisah maka sebut nama wali fulan 7 kali atau berapa, nanti semua hilang kegelisahan. Subhanallah. Panggil, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Lepaskan maka akan hilang. Ini apa seperti ini? Ngeri. Bukannya ya Allah. Ini bukan lagi Rasulullah, bahkan Abdurrahman. Entah Abdurrahman itu mbahnya atau siapa, Allah alam ya. Sampai seperti itu. Ngeri ya. Kalau corona nggak usah takut, yang penting di rumah kalian ada foto wali fulan. Ini obat corona, taruh. Itu wali aja waktu sakit berobat, mati juga. Gimana mencegah corona? Ada yang bilang wali bisa menentukan matinya, ini lebih parah lagi. Buktinya wali itu yang dianggap wali tersebut ketika sakit berobat di rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Berarti dia nggak bisa apa-apa kan? Dia pingin sembuh atau tidak? Buktinya dia ke rumah sakit. Kalau dia nggak pingin sembuh ya dia di rumah aja. Ketika dia ke rumah sakit berarti ingin sembuh, ternyata juga mati. Terus sekarang fotonya, bukan orangnya, fotonya bisa menolak corona. Ini dari mana? Seperti jimat. Ini sarana kesyirikan banyak sekali. Khurafat. Ya. Kalau kamu dalam kondisi susah, panggil, ya Habib Fulan, panggil. Kalau Habib Fulan dipanggil, cepat datang dia, cepat dikabulkan. Ini apa seperti ini? Orang disuruh bertawakal kepada manusia. Kita aja
Kalau mau datang hujan kita enggak boleh bilang ya malaikat Mikail, ya malaikat Mikail, meskipun dia ngurusin hujan. Minta hujan kepada siapa? Kepada Allah. Padahal Allah merintahkan malaikat Mikail. Taib. Yang mencabut nyawa namanya malaikat apa? Malaikat maut. Boleh enggak kita bilang malaikat maut jangan sekarang, jangan sekarang. Syirik. Harus minta sama siapa? Allah. Kalau ingin umur panjang minta sama siapa? Allah. Bukan kepada malaikatnya. Ini padahal ngatur langsung loh, ngatur langsung perintah Allah. Itu wali-wali itu ngatur apa emang? Ini malaikat ngatur langsungnya, kita nggak boleh minta sama dia. Itu wali-wali itu ngatur apa? Memang ada mandatnya. Wali ini, ngurusin anu. Jadi ngeri zaman sekarang. Kalian harus menghormati kuburan wali fulan karena dia yang menjaga kota kita. Jaga apaan? Ustaz, tapi yang berkeyakinan banyak sampai jutaan. Itu baru jutaan, Nasrani miliaran. Nasrani miliaran. Terus benar kalau jumlahnya banyak pasti benar. Ustaz, tapi kalau orang minta kuburan kemudian sukses, ya emang Nasrani enggak sukses. Emang orang kafir enggak sukses. Bukan ukuran. Orang diajarin bertawakal kepada Allah. Hati-hati, syirik ini jalan-jalannya banyak. Maka Rasulullah ijtanibu. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi bukan sekadar hindarkan, tapi jauhkanlah. Syirik kepada Allah ini dosa yang paling besar.